Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami akan melunasi hutang kami sesuai janji gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih make up yang baik untuk teman-teman yang mungkin sedang ada masalah breakout di wajahnya gitu. Sikat langsung. Kedatangan, kita kenalin dulu kali ya. Boleh. Sudah kedatangan model kita. Kak Erna betul ya? Yes. Oke, kita akan langsung lihat tutorial dari Mbak Grace. Kak Grace. Itu dia. Silakan. Silakan, Kak. Oke, jadi teman-teman kali ini untuk kulit wajahnya bisa dilihat model kita nih berjerawat. Yang pertama aku biasanya pakein toner dulu, boleh merem dulu. Toner ya. Jadi toner ada yang boleh pakai kapas, yang dituang gitu, atau juga yang spray kayak gini. Untuk fungsinya tuh buat menyiapkan pori-pori kulit wajah. Terus abis itu jadi lebih segar mukanya. Nah ini berikutnya aku mau pakai serum muka. Serum muka. Ya, jadi sebenarnya teman-teman boleh skip sih kalau agak kelamaan mau pakai pelembab sama sunscreen aja itu udah cukup. Yang penting kulitnya terjaga kelembapannya gitu ya, walaupun berjerawat. Jadi nggak boleh skip skincare. Oh, itu penting tuh. Skincare is a must gitu ya. Boleh dimundurin dikit. Is a must atau a must? Dua-duanya ya. Iya loh, bener lah. Penting banget. Tapi Mbak Erna sendiri memang nggak akan pernah skip skincare ya, pasti ya? Iya, Ada skincare khusus tentunya ya? Ada di situ. khusus untuk jerawat ya. Nah ini aku lagi mengaplikasikan pelembab. Nah ini juga penting banget buat kulit berjerawat. Agak-agak perlu dicoba-coba dulu pelembab apa yang cocok. Nah biasanya disaranin tuh yang teksturnya agak gel. Jadi biar cepet nyerapnya, nggak kelamaan, nggak nanti oily juga setelah kena makeup. Jadi nyaman ketika kita pakai makeup tuh nggak dempul banget gitu ya. Padahal padahal ini skincare-nya gitu. Iya. Nah yang nggak boleh di skip adalah si sunscreen. Oke, tapi Screen ya. tapi biasanya untuk kulit berjerawat itu tipe kulit yang seperti apa Mbak? Ini Mbak Erna juga memang kulitnya rentan berjerawat atau gimana? Iya betul, kulit aku tuh gampang banget jerawatan deh kalau misalnya sekali nggak skincarean, misalnya kelupaan gitu, langsung dia muncul jerawat-jerawat yang kecil-kecil gitu. Oh. Tapi untuk kulitnya Mbak Erna sendiri kering atau yang Berminyak sih. Oh iya, berminyak itu rentan ya. Nah ini tinggal di aplikasiin aja, karena kalau kita skip si sunscreen kena paparan sinar matahari justru malah memicu si jerawat muncul lagi. Harus melindungi kulit muka kita. Kalau yang banyak aku dengar kan biasanya kalau perempuan gitu ya, kalau mau make up, terutama mau kondangan, itu pasti make upnya terlihat jauh lebih tebal daripada biasanya mau aja atau mau hari-hari biasa aja. Kalau Kak Erna sendiri sama kayak gitu atau sebenarnya ada style sendiri? Tim make up bold atau no make up club? Aku tim make up bold sebenarnya karena pengen menutupi yang merah-merah ini sih sebenarnya. Jadi ya tiap hari kerja juga selalu make upan gitu. Nah, nih Mbak Grace ini kan tadi kalau Mbak Erna bilang pengen menutupi area yang merah, dan kalau misalnya dilihat memang tekstur jerawatnya Mbak Erna ini bukan yang timbul gitu, jadi cuma pengaruh sama warna. Nah ini bisa ditutupin semua atau gimana? Ini bisa banget, kita bisa teman-teman kalau mau pakai, kalau aku teman-teman boleh mau pakai foundation, cushion atau concealer. Nah untuk aku lagi mau coba pakai concealer aja. Yang penting gini, prinsipnya satu layer aja cukup. Satu layer aja. Satu layer aja, jangan bertumpuk-tumpuk karena ya tekstur nggak akan ketutup sih. Jadi yang penting warna kemerahannya udah ketutup. Nah ini tinggal kita baurin aja dengan spons yang udah dibasahin ya, udah dicuci, dibasahin. Nah ini tadi kan bisa kelihatan ya ke merah-merah kulit jerawatnya lagi merah. Dan baiknya nggak perlu ditambah layering lagi karena itu justru akan nantinya membahayakan si menutup pori-pori ya. Oh ya, menutup pori-pori. Dan sebenarnya kalau yang perlu dicatat banget apa yang tadi Kak Grace bilang ya, kalau memang kalian itu melihat, oh ini kan si ini jerawatan, tapi kok di fotonya ini banget. Iya. Itu balik lagi ya Kak Grace tadi. Itu trik Cahaya lampu. Itu dia. Plus kamera. Ya, kameranya dipakai Phone saat ini kan juga gitu kan. Yang harus dipahami itu dulu tadi ya. Sebenarnya kita menerima ya. Menerima juga bahwa kalau untuk apa tadi namanya? Bukan warna. Tekstur. Itu tidak bisa ditutupi dengan foundation dan bedak segala macamnya gitu. Dan yang perlu jadi
highlight teman-teman semuanya ketika udah melihat kayak gitu, ya biarlah aja gitu, karena jerawat pada muka seseorang itu adalah hal yang wajar gitu kan. Kalau memang dirinya belum berjerawat karena yang pertama rajin bersih muka dan memang tekstur kulitnya itu tidak yang sensitif berjerawat, ya itu alhamdulillah lah, ya itu rezeki kamu. Tapi ketika ada teman-teman yang kayak gitu, ya daripada komen kasih skincare kah atau apa gitu loh, sedih banget deh sama kalimatnya gitu ya. Iya, kurangin julidnya gitu. Amal ibadah ditambah kan dengan memberikan ini tadi produk-produk yang mungkin lebih cocok karena itu berdasarkan cerita dari temennya kayak atau yang pengalaman sendiri gitu, lebih membantu. Nah ini kalau udah bisa dilihat tahapan apa nih Kak? Concealer 1 layer aja ini udah oke. Udah menutup. Kalau misalnya masih dirasa agak-agak ngeping, tenang aja karena kita kan pakai bedak. Nah ini boleh nih teman-teman mau pakai bedak tabur atau bedak yang padat yang 2 cake sesuai kebutuhan. Nah ini nggak usah takut, masih agak-agak ini, tenang aja. Karena kita ketika pakai bedak tuh udah menambah covernya lagi. Tuh. Jadi tapi yang perlu ini sih, ini kan orang-orang ya mikirnya bahwa make up adalah yang bisa menutupi keburukan muka kita gitu. Betul. Kan. Tapi kalau dari Kak Grace sendiri, make up itu fungsinya apa sih? Fungsinya pasti bikin kita percaya diri dulu gitu ya. Kita mau ketemu orang kah atau mau kadang cewek-cewek tuh nggak perlu ketemu orang ya, dia di depan kaca aja udah seneng lihat muka dia sendiri gitu. Jadi yang pastinya makeup untuk meningkatkan moodnya dia, nggak selalu seputar kepercayaan diri. Nah, meningkatkan mood gitu. Mood juga, iya sih, benar juga sih. Iya benar-benar. Kayak sesimpel aku ngerapiin rambut aja, itu kan juga sebenarnya buat meningkatin mood juga, nggak selalu terkait dengan kepercayaan diri juga gitu. Jadi kalau moodnya kita happy gitu kan, makeupnya mau seringan atau sesantai apapun, orang juga ngeliatnya, ih bagus ya gitu. Kadang kalau kitanya nggak percaya diri juga, udah makeupnya bagus juga ya udah, salam aja. Nah kalau Kak Erna nih, Kak Erna kan kebetulan punya kulit yang sensitif sama berjerawat gitu. Nah gimana nih dengan make up yang kemudian faktanya adalah yang tidak bisa menutupi semua jerawat yang ada gitu. Apa yang biasa ditonjolin sama Kak Erna? Kalau di balik make up kesehariannya? Di blush on sih. Jadi iya, blush onnya agak merah dan sampai ke hidung gitu biasanya aku. Karena kenapa dengan efek itu? Pakai hidung. Ya, betul kesini nih. Melintas. Kenapa nemuin teknik itu? Menurut Kakak apa efeknya? Biar fokusnya ke sini aja sih, bukan yang ke bawah. Tekstur. Oke. Nah itu tadi. Sama mata juga biasanya pakai maskara agak tebel gitu sih. Jadi di situ sih mainnya. Nah, ini sebenarnya ini aja udah cukup, udah pakai concealer dan juga udah pakai bedak gitu kan. Nah, itu balik lagi tadi si Erna aja dia punya triknya ya gitu ya. Aku mau fokusin orang-orang lihat pipi aku, atau kalau teman-teman suka mau matanya yang set gitu eyelinernya, itu juga bikin pandangan orang tuh lihat makeup kalian itu ke area yang dituju aja gitu. Sorry, bukannya mau so tahu tentang makeup cewek perempuan begitu ya, tapi kalau lipstick sendiri tuh mengaruhi nggak sih Kak warnanya? Iya, mengaruh dong. Gimana tuh mix and match-nya? Kalau lipstick sebenarnya untuk saat ini ya, orang tuh bebas banget mau pakai warna apapun yang dia mau, moodnya ya. Mau yang pucat kayak ih kok aneh, tapi dia ya pede-pede aja. Nah biasanya yang lihat kayak wah dia oke banget gitu, pede dan terpancar gitu, jadi orang nggak aneh untuk saat ini ya. Gitu. Mbak Erna pernah ada fase di saat nggak pede sama jerawatnya? Pernah banget. Nah diceritain itu gimana? Iya, jadi waktu itu benar-benar kan sampai kening juga kan jerawatannya. Terus sama pipi juga, akhirnya tiap hari di dalam rumah pun aku pakai masker karena aku malu gitu sama sama keluarga sendiri kan, karena ya kadang-kadang tetangga ada juga ya yang julid gitu kan. Jadi ya udah kalau mau keluar harus pakai masker gitu. Pada akhirnya terus sekarang udah pede sih, maksudnya kayak udahlah, ini kan juga jerawat udah dari yang atas yang kasih ya udah, yang penting udah diusahain, mau dihilangin pakai skincare segala macam, ya udah tinggal terima aja sih. Turning point-nya inget nggak waktu itu momen apa saat mungkin lagi mau ngapain, makeup buat apa waktu itu? Terkait makeup juga nggak waktu itu? Enggak sih. Enggak ya, malah nggak makeup ya justru ya? Nggak makeup, lagi nggak makeup. Waktu itu turning point-nya apa? Kayak udah deh gitu? Iya paling gitu sih, kayak udah pasrah aja gitu ya, maksudnya ya santai aja deh, biarin aja orang mau bilang apa, kayak gitu sih paling. Malah dari poin itu ke sini gimana perasaannya? Pasti lebih happy dong? Lebih happy sih.
sekarang juga ke kantor udah jarang pakai make up karena gitu ya? iya Tipis-tipis karena aja paling ya? Iya, tipis-tipis. Sunscreen Bener-bener paling ya? cuma skincare aja karena pengen kulitnya bernafas juga sih, kasihan juga kalau tiap hari dikasih make up. Jadi ya udahlah, santai aja gitu. Iya, itu juga aku rasain sih karena make up setiap hari itu bikin capek juga ya. Pertama kita harus nyiapin waktu yang panjang, Iya. kemudian seolah kita nggak peduli sama kulit kita, Irianda. Jadi kalau misalnya kita pas libur nggak siaran kayak happy banget, Merdeka gitu ya. merdeka banget. Maskeran ya kak. Iya benar. Aku lebih mau lihat dari sisi tadi sih Mbak, Kak Erna. Ketika waktu itu nggak pede, nutupin terus pakai masker, sama pascanya ketika ya udahlah gitu. Keseharian Kak Erna sendiri gimana? Lebih nggak capek nggak? Iya, kalau nggak pakai make up tuh kayak kulit tuh kayak ringan banget kan. Terus kayak ya udah, jadinya nggak perlu touch up lagi. Kalau misalnya kan biasanya kalau pakai make up ada aja lunturnya gitu, touch up lagi. Terus lebihnya touch up. makin jerawatan kan. Kalau sekarang sih udah lumayan jerawatnya, mungkin tinggal merah-merahnya aja sih. Oke. Tuh. Kak Kris, Yap. ini udah tahap terakhir ya? Ya ini udah selesai. Oh, udah kelar ya? Tinggal kita pakai, Nah. ini optional sih. Pakai, Oh, apa lagi? Ini apa lagi? Apa namanya, setting spray, boleh madam. Ini Ini untuk untuk tahan ininya ya? anti huru hara. Anti huru. Bagus. Paling ketawanya lucu ya. Selesai deh. Anti huru-hara. Oh, oke. Nah, ini dia. Memang bisa jadi memang referensi. tetap nggak bisa tertutupi, tapi ya itu tadi ya. Bahkan justru yang blush on itu tadi menyamarkan. Dan memang Menyamarkan. kalau misalnya apa namanya Kak Erna ini pengen ditonjolin di bagian mata dengan tetap menjaga eyelashnya tetap mata. tetap blooming gitu, tetap cetar. Makanya orang-orang fokusnya lebih ke mata. Gitu. Top. Siap, semoga tipsnya dari Mbak Erna, kemudian juga dari Kak Grace ini semuanya bisa diambil positifnya gitu ya. Satu hal boleh nggak? Boleh dong. Minta dong sama Kak Erna buat teman-teman yang mungkin mengalami fase dinamika hidup yang sama kayak Kak Erna. Sok, silakan yang mungkin jerawatan juga. Oke, teman-teman, kalian pejuang jerawat, semangat terus ya. Kalian jangan kurang percaya diri. Kalian harus percaya diri sama diri kalian dan kita upayakan supaya jerawat kita itu bisa membaik dan semangat terus pokoknya untuk pejuang jerawat. Semangat terus. Yeay. Terima kasih Kak Erna. Terima kasih Kak Grace. Sama. Kita masih akan kembali usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Thank you. Thank you. Perhatian, beli better bisa gratis.